Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kemarin sebetulnya karena belum sempat ya, dan ternyata bukunya juga baru dibagikan pas waktu pemberangkatan, jadi belum sempat dijelaskan. Dan hari ini atau pada kesempatan ini, Pak Lentis ingin menyampaikan tentang tata cara pengisian buku PKL ya, atau prakerin ya. Ini sebetulnya materi beberapa tahun yang lalu ya, dari angkatan ke-8, tapi nanti hampir sama lah kurang lebih gitu. Dan buku itu harus dibawa di tempat PKL, harus diisi, harus ditandatangani ya, karena itu sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan kegiatan di tempat PKL. Nah, ini tata cara pengisian buku kegiatan ya. Ini tujuannya adalah yang pertama sebagai media evaluasi dalam pembelajaran PKL dengan pembimbing ya. Artinya bahwa pasti nanti ada beberapa hal yang ditulis yang mungkin kurang paham ya, atau kurang mengerti dan sebagainya, nanti bisa ditanyakan dengan pembimbing. Tentunya ya pembimbing Dudi dulu ya. Kalau misal kurang kurang paham, boleh ditanyakan ke pembimbing yang di sekolahan. Terus sebagai bukti bahwa telah melakukan kegiatan PKL. Nggak mungkin ya kita PKL itu nggak melakukan pencatatan ya. Kayaknya mustahil. Pasti saat melakukan PKL atau prakerin ya kita pasti melakukan pencatatan sehari-hari. Terus digunakan oleh pembimbing sebagai patokan penilaian ya. Nantinya yang komplit, yang lengkap, yang bagus ya berbeda nilainya dengan yang hanya asal ngisi ya, atau tulisannya sama terus setiap hari padahal kegiatannya banyak. Nah, ini apa yang harus dilakukan dengan buku kegiatan ya. Jadi jangan didemin bukunya, jangan dianggurin. Yang pertama, catat setiap kegiatan setiap hari ya, setiap hari. Pasti setiap hari melakukan kegiatan, nggak mungkin hari-harinya nganggur diam ya. Dan ini harus dicatat. Terus untuk bukunya ya, saran dari Pak Rindi sendiri ya, kalau bisa membeli buku saku ya, boleh lah buku tulis ya, yang jangan terlalu besar, atau catatan kertas. Nanti ditulis dulu di buku saku tersebut atau di kertas ya, yang kemudian disalin di tempat kos atau di rumah. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu agar hasilnya lebih rapi dan minim coretan. Terus nanti untuk tanda tangannya atau paraf bisa dimintakan di hari berikutnya sambil berdiskusi atau menanyakan hal-hal yang kemarin atau hari sebelumnya kurang paham ya. Terus nanti dalam buku tersebut ada beberapa poin-poin. Nah, poin-poin itu adalah kompetensinya. Ada poin A, B, C, dan seterusnya. Terus istilah kegiatan PKL sesuai dengan kompetensi pada kolom yang tersedia ya. Dalam artian jangan sampai nanti kompetensinya A diisikan pada kompetensi yang B atau C. Nah, ini ya, ini kompetensi-kompetensi atau komponen dalam buku bimbingan. Yang pertama itu kemampuan dalam pengelolaan sediaan farmasi. Yang B, kemampuan dalam pelayanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Masih ingat ya arti sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan? Sediaan farmasi itu berarti obat, bahan obat, kosmetik, dan obat tradisional. Perbekalan kesehatan berarti alat ya, alkes, ART, dan farmasi yang digunakan dalam upaya kesehatan ya. Tentunya ya farmasi, perbekalan kesehatan ini ya. Yang C, kemampuan berkomunikasi dan memberikan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien. Jadi nanti yang di poin C lebih banyak tentang kegiatan kita melakukan pelayanan ke pasien ya.
Yang D mengenal obat tradisional, ini berarti jamu, OHT, dan fitofarmaka. Yang E mengenal spesialit obat. Yang F lembar diskusi. Yang G kegiatan lain-lain. Terus ada halaman pengesahan. Ini halaman pengesahan penting, jangan sampai terlewatkan, karena ini adalah bukti bahwa kalian telah melakukan PKL. Berarti di situ ada tanda tangan pembimbing dan cap dari instansi atau di apotek, rumah sakit, klinik, dan sebagainya. Selanjutnya kompetensi yang harus ditempuh dalam PKL ini ya, maksudnya yang tadi ya, yang harus ditulis di buku. Ini kompetensinya. Yang pertama, kompetensi pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, yaitu mencatat ya, pasti mencatat ya. Yang pertama adalah mencatat kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Di antaranya memeriksa ketersediaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Memeriksa persediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang mendekati kadaluarsa. Mencatat sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang akan dipesan. Kalau semisal yang mendekati waktu kadaluarsa, nanti ditentukan di apotek. Misalkan 3 bulan mendekati ED atau 5 bulan mendekati ED. Tujuannya apa? Biar nanti obatnya bisa diretur kembali atau bisa dipisahkan dari obat yang belum ED. Jangan sampai apotek itu atau klinik atau rumah sakit memberikan obat atau sediaan farmasi yang hampir kadaluarsa ya. Terus mencatat sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang akan dipesan, nanti akan dijelaskan ke poin selanjutnya. Yang kedua, mencatat pemesanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Ini masih di poin A ya. Melakukan pencatatan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang mendekati waktu pemesanan, yang kemudian dituliskan ke dalam buku defekta. Buku defekta itu adalah buku barang yang hampir habis ya. Dalam artian nanti dilihat dulu obatnya yang akan dipesan apa, ditulis juga stoknya tinggal berapa, nanti ditulis di defekta. Jangan lupa untuk menuliskan PPF-nya yang biasa kita pesan. Kalau itu sudah mendekati waktu pesan, kemudian dituliskan ke surat pesanan ya. Ini yang menuliskan mungkin boleh TTK ya, tenaga kefarmasian, tapi yang menandatangani adalah apoteker. Nggak boleh seorang TTK, harus apoteker. Terus menerima sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan ya, diantaranya menerima sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dan memeriksa kesesuaian pesanan ya. Ini sudah kita pelajari berkali-kali saat menerima obat ya. Berarti cek dulu faktur dengan SP, apakah itu sesuai pesanannya. Jangan sampai kita pesan 3 box, yang datang 2 box, tapi kita bayarnya 3 box. Dicek juga kemasannya bagus atau tidak, bocor atau bagaimana ya, harus dicek dengan baik. Nomor batch-nya harus sesuai, ED-nya juga harus sesuai ya, masih panjang, jangan sampai mendekati ED. Walaupun barangkali ada beberapa obat yang memang ED-nya pendek gitu ya. Selanjutnya memeriksa keadaan fisik ya, yang tadi sudah disampaikan, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Jangan sampai rusak, penyok, dan sebagainya. Yang keempat, menyimpan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Mungkin ini penyimpanannya nanti berdasarkan golongan, berdasarkan bentuk sediaan, terus berdasarkan sifat fisika ya. Kalau penyimpanan kan urutannya berarti sifat fisika kimia dulu ya. Sifat fisika kan berarti ada yang di suhu ruang, kulkas, ataupun di suhu hangat gitu ya. Baru nanti kita sesuaikan ke bentuk sediaan ya, mau tablet, mau cair, atau apa. Baru ke golongan. Golongannya kan berarti kalau yang bebas di etalase depan, yang keras di belakang, bebas terbatas biasanya di tengah, psikotropik narkotik di lemari, rekursor juga nanti sendiri,
OOT juga sendiri gitu. Kalau OWA mungkin bareng sama obat keras ya. Terus menyiapkan, mengisi, dan menyimpan kartu stok. Kartu stok pasti ada ini di setiap apotek, walaupun nanti apoteknya sudah memakai ini apa administrasi itu ya, yang pakai komputer, tapi pasti ada kartu stoknya. Yang kompetensi B ya, pelayanan sedia informasi, berarti ini lebih banyak ke penerimaan ya, menghitung atau kalkulasi biaya obat, menghitung jumlah sediaan farmasi. Oh, ini maksudnya adalah pasien datang membawa resep ya. Nanti kalau kalian melakukan perhitungan biaya resep, berarti ditulis di situ. Kalaupun toh nggak melakukan tapi tahu, boleh ditulis di buku. Misal yang melakukan adalah apotekernya ya, ada resep datang, dihitung biayanya, ya nanti ditulis di situ. Terus penerimaan dan penilaian resep ya, nanti kalau TTK kan lebih banyak di administrasi, selebihnya oleh apoteker ya. Membuat salinan resep juga nanti diperhatikan, boleh ditulis di buku kegiatan ya, melakukan apa ya, melakukan pantauan gitu ya, atau mempelajari salinan resep yang ditulis oleh apoteker gitu. Terus yang ketiga, menyiapkan atau mau ngambil sediaan farmasi lah, ini boleh TTK ya. Kalau misal meraciknya Blueforest kan boleh ya, tapi tetap diawasi oleh apoteker dan siapa yang bertanggung jawab di situ, apoteker atau asisten apotekernya ya. Terus menulis etiket juga nanti dipandu oleh apoteker, tapi tetap boleh ditulis di bukunya begitu. Nah, ini yang kompetensi C ya, berarti lebih banyak ke komunikasi dan KIE, menyerahkan obat ke pasien, berkomunikasi dan memberikan informasi obat. Jadi yang B itu lebih banyak ke hanya memberikan ya, atau melakukan kalkulasi. Nanti setelah dikalkulasi kan ada obatnya. Setelah dilakukan pembelian kan mengambil obat. Nah, nanti ditulis cara pemakaiannya di yang C. Ini contohnya yang di masing-masing tabel. Ini yang A. Yang A tadi kan kemampuan dalam pengelolaan. Pengelolaan berarti lebih banyak ke administrasinya ya. Menerima sediaan PPF, ini ditulis semuanya obatnya yang ada di faktur. Contohnya Hufadexon 1 box, Bufamax 1 box. Terus melakukan pencatatan ke dalam buku pembelian, melakukan penyimpanan. Nah, ini kan urutan ya, dari mulai menerima, mencatat di buku pembelian, terus melakukan penyimpanan. Jangan lupa penyimpanannya dijelaskan. Misal Bufadexon kan golongan keras, berarti disimpan di etalase obat keras. Bufama kan golongan obat bebas terbatas, berarti disimpan di etalase tengah. Di sini ditulis juga di situ dengan sistem Vivo atau Vivo. Yang mungkin hari selanjutnya melakukan catatan obat yang hampir kadaluarsa. Contoh obatnya apa? Surbek tablet, Kaviplet contohnya. Ini di hari berikutnya. Terus melakukan pencatatan obat yang akan dipesan ya. Ditulis juga di situ obatnya apa saja. Selanjutnya ini yang kemampuan B ya. Kemampuan B berarti ini contohnya melakukan screening resep datang berdasarkan administrasi. Boleh ditulis di situ resepnya dari dokter siapa ya. Tapi untuk nama pasien nanti boleh di rahasiakan saja ya. Ditulis nama obatnya saja juga nggak masalah. Melakukan kalkulasi biaya resep, membuat salinan resep, kemudian ditandatangani oleh apoteker, membantu melakukan peracikan sediaan Blueforest misalnya ya, membuat etiket yang diawasi oleh apoteker. Ini kan berarti satu kegiatan, satu resep ya, mulai dari screening, kalkulasi, membuat salinan kalau misalkan dibutuhkan, terus melakukan peracikan. Nah, nanti yang ini yang screening ini yang sampai peracikan itu kan belum KIE,
Nah, nanti KIE-nya dituliskan di yang poin C. Nah, ini informasi kepada pasien. Ya. Yang selanjutnya contohnya ini. Hari berikutnya kan ada memberikan pelayanan obat bebas berupa antasid. Nah, ini cukup di sini saja. Bolehlah ditulis antasid satu strip ya. Tapi untuk informasi pemakaiannya ditulis di lembar di kompetensi yang C. Melakukan informasi obat berupa antasid yaitu diminum 3 kali sehari 1 jam sebelum makan, dikunyah semisal ya, untuk asam lambung. Nah, yang poin C ini lebih banyak ke pelayanan ke pasien ya, informasi ke pasien. Kalau misal ada edukasinya ya ditulis di situ. Karena ini penyakit mah, berarti kan edukasinya adalah menghindari makanan asam dan pedas atau sebagainya. Terus yang D, mengenal obat tradisional. Untuk ini, kalau semisal di apotek, di rumah sakit, dan di klinik, hanya sedikit ya ditulis yang ada saja, ya nggak usah menuliskan yang nggak ada di apotek, klinik, maupun rumah sakit. Kalau semisal di apotek hanya punya jamu buyung opik, ya ditulisnya satu saja. Ini contohnya jamu buyung opik, golongan jamu, kandungannya ditulis, khasiatnya ditulis. Kalau tolak angin pasti ada kan ya, tolak angin, terus apa namanya itu, antangin, nah ini ditulis itu. Mastin Gold golongan OHT, Stimuno golongan fitofarmaka. Jadi yang D itu lebih banyak ke jamu, pengenalan jamu, OHT, dan fitofarmaka yang ada di duty tersebut atau di tempat PKL ya, apotek, puskesmas, klinik, rumah sakit. Yang D mengenal spesialis obat berarti yang obat-obat yang ada di klinik, rumah sakit, puskesmas ya, ataupun apotek yang ada di situ saja ya, yang minimal 30 atau 50 lah biar lebih paham gitu ya. Nanti ini tentunya setelah ditulis kan harus didiskusikan, disetorkan ke pembimbing studinya bahwa telah melakukan pencatatan terhadap spesialis obat dan memahaminya gitu ya. Jangan sampai hanya nulis-nulis stok. Contohnya Huvakif tablet, golongannya obat bebas terbatas. Kandungannya paracetamol, efedrin, CTM, dan befenezin. Khasiatnya batuk, pilek, dan panas gitu ya. Thermorex sirup, paracetamol untuk demam dan sebagainya ya. Jadi ini ada yang di apotek saja yang obatnya ya. Jadi sudah makanya disampaikan, kalau nggak ada ya nggak usah ditulis, nggak usah diada-adain, yang ada saja di situ. Sebisa mungkin penulisan spesialis obatnya adalah mencakup semua golongan dan semua kelas terapi ya. Bolehlah satu kelas terapi 5 obat gitu, nggak harus semuanya. Terus yang lembar diskusi ini ya, nah ini tabelnya hilang. Untuk lembar diskusi ya ditulis diskusinya berapa kali, temanya apa gitu. Kalau semisal dalam 3 bulan kok cuma diskusinya 1 kali dengan pembimbing studi, ya ditulisnya cukup 1 kali. Kalau semisal dalam 3 bulan diskusinya 3 kali, ya ditulis 3 kali. Materinya apa di situ, langsung minta tanda tangan. Gitu ya. Kalau tiap hari diskusi ya berarti kan ada berapa itu? Misalkan ketua full 30 hari ya berarti kan ada 90 kali diskusi. Begitu. Untuk yang kegiatan lain-lain ya, termasuk perkenalan, membersihkan etalase, menata, mungkin di situ membuat kopi sama membuatkan kopi atau minuman ke pembimbing ya. Bolehlah untuk menambah nilai dan menambah, kan ada materi soft skill di situ kan ya, bersikap baik, bekerja sama dengan tim, sopan santun dan sebagainya. Mungkin boleh juga ditulis di situ kegiatan yang lain-lainnya apa yang enggak tertera di sini ya. Melakukan home care dan sebagainya itu juga termasuk kegiatan lain-lain. Begitu, terima kasih. Jangan lupa untuk menuliskan di lembar terakhir lembar pengesahan ya, agar bahwa itu kalian telah melakukan PKL secara 3 bulan. Begitu, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh japri ya, ataupun di grup PKL. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.